dua, tiga. Selamat malam Jombang. Pagi Indonesia. Pagi Indonesia. Kurang kopi gitu ya. Kita ulang lagi ya. Selamat malam Jombang. Selamat pagi Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini di studio KR53 ya. Kicau Rakyat 53 ya, ini tempatnya orang untuk bersuara. Suara-suara yang jarang didengar. Nah, Anda bisa bersuara lewat KR53. Ya, pada malam hari ini Ana tidak sendiri, tapi Ana ditemani sama salah seorang bisa dibilang seniman ya. Pantomimer ya. Ini ada Mas M. Alvan. Nah, M-nya apa ini? Muhammad Alvan. Oh iya. Ya Mas Alvan, gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Sehat ya? Sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia, harus itu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas seputar dunia anak. Kenapa? Karena Mas Alvan ini memang konsen bersama teman-teman Roketara. Apa itu Roketara? Kayak ini ya, roket gitu ya. Roket, iya. Ya, nanti kita akan tanya-tanya sama Mas Alvan. Kira-kira Roketara itu apa sih Mas Alvan? Jadi Roketara ini adalah suatu himpunan yang dimana Roketara ini diinisiasi oleh 4 komunitas. Apa saja itu? Pantomim Nusantara, kemudian Kampung Dolanan, Badalan Nusantara, dan Trip for Education. Semuanya di Jombang atau di luar kota Jombang juga? Di luar kota ini Kampung Dolanan sama Trip for Education. Ini di luar kota. Ya. Yang sekolah Pantomim Nusantara sama Badalan Nusantara di Jombang. Oh iya. Jadi kami membuat simpul nama yaitu Roketara, di mana Roketara ini kependekan dari Roadshow Keliling Nusantara. Oh, Roadshow Keliling Nusantara. Ya. Singkatannya ya Roketara. Ya. Jadi kami dari keempat komunitas ini mempunyai mimpi yang sama, mempunyai niatan yang bersama untuk mengelilingi Indonesia. Yang insya Allah nanti itu pada tahun 2025. Plannya ya, Iya, kedepannya. jadi mohon doanya buat teman-teman semua. Iya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat empat lembaga bisa empat organisasi gitu ya? 4 komunitas. 4 komunitas. 4 komunitas ini kemudian bisa ketemu gitu. Apa awal mulanya? Mungkin Mas Alvan bisa cerita? Oke. Jadi memang tidak sengaja kami keempat komunitas ini yang memang fokus bergeraknya di bidang anak-anak. Untuk isu anak ya. Saya sendiri di pantomim anak-anak. Kampung Dolanan juga ada kaitannya dengan permainan tradisional. Ya. Anak, Badalan Nusantara ke anak-anak, dan Trip for Education. Jadi kami kemarin melakukan perjalanan ini ke roadshow ke Bali. Ketemu di situ? Enggak, sebelumnya sudah ketemu. Sebelumnya sudah ketemu, sudah berkegiatan bareng. Kemudian tercetus nama Roketara ini ketika kami melakukan perjalanan roadshow ke Bali, dari Jawa Timur ke Bali. Saya bersama istri, kebetulan foundernya Badalan Nusantara ini istri saya sendiri. Kemudian Kampung Dolanan ini Cak Mus, dan Trip for Education ini istrinya. Oh. Ya, jadi kami dari dua keluarga yang masih sama-sama baru. Nah, waktu perjalanan di Bali itu proses istri masih hamil 9 bulan, dan begitupun istrinya Cak Mus juga hamil 4 bulan. Semayanan nih. Jadi kami sama-sama melakukan perjalanan roadshow, di mana perjalanan roadshow itu roadshow ke Bali tidak hanya kita berniat untuk wisata saja, tapi mengenalkan sesuatu, mengenalkan poin-poin aktivitas yang sering dilakukan oleh komunitas kami sendiri, baik itu Badala, Kampung Dolanan, Trip for Education, dan Sekolah Pantomim Nusantara. Dengan dongeng, dengan permainan tradisional, kemudian juga dengan aktivitas kekaryaan yang dimana itu untuk memerdekakan anak. Semuanya tentang anak ya? Ya. Ya, sesuai dengan tema kita malam hari ini ya Mas Alvan, membangun dunia anak. Nah, kira-kira yang menjadi visi misi dari teman-teman Roketara sendiri itu apa? Selain
keliling-keliling tadi ya. Iya, iya. Jadi memang kami dari Roketara ini dengan harapan nanti menuju tahun 2025 itu kami ingin mengkampanyekan bagaimana merdeka belajar. Merdeka belajar dan juga memerdekakan anak-anak. Dimana kan sekarang kan banyak ini orang-orang menjadikan anak-anak sebagai objek. Sekolah harus gini ya. Nah, kami sebetulnya pernah ngobrol-ngobrol, bahkan dikatakan sering ngobrol-ngobrol dengan anak. Ternyata dengan metode-metode seperti itu membuat anak-anak tidak merasa bebas, tidak merasa merdeka. Padahal aktivitas bermain saja itu sebetulnya adalah metode belajar untuk anak-anak. Nah, jadi kami ingin mengampanyekan bagaimana pentingnya menjadikan anak-anak ini sebagai subjek, memerdekakan anak-anak, bertanya pada anak-anak, kepingin kegiatan apa, ayo kita bisa berdiskusi bersama, kemudian kita bikin kegiatan bersama dengan anak-anak sesuai dengan keinginan dari anak-anak itu sendiri. Jadi mereka bisa memilih sendiri ya, mempunyai apa? Paling nggak ikut berpartisipasi ya, atau bisa memutuskan dirinya ini mau cara yang mana atau mau ingin belajar apa gitu ya. Diajak terlibat untuk proses perencanaan ya, jadi tidak tiba-tiba ada ini bukan ya jadi kemudian ini lakukan ini lakukan ini gitu ya. Jadi ada prosesnya gitu ya. Kalau kalau Mas Alvan sendiri melihat dunia anak Indonesia, terutama kita lihat lingkup yang kecil aja di Jombang dulu, seperti apa sih saat ini yang terjadi? Fenomena dunia anak ini sudah sejauh mana kalau Mas Alvan melihat? Hampir berapa ya kalau dipresentasikan ya? Mungkin kebanyakan anak-anak ya masih merasa tidak merdeka, kemudian ada juga aktivitas anak-anak dengan adanya kurikulum 2013 ini ya. Jam 7 dia sekolah, pulang sore masih les. Les sore di sekolahnya, di school, kemudian malamnya ada tambahan les, kemudian aktivitas bermainnya itu anak yang kurang. Nah, kami dari 4 komunitas ini merasa terpanggil. Wah, anak-anak butuh dole deh ya. Seperti kalau kita dewasa kita diajak ngobrol tapi kurang doa nih, kurang ngopi gila ya. Dan kalau ada aktivitasnya kurang, berarti dia kurang bermain. Kurang melihat ini ya, sisi boring yang akan dialami oleh si anak. Apalagi sistem pendidikan di Indonesia ini masih top down ya, Mas Alvan kalau melihat. Masih dari guru ke murid, masih jarang guru yang mau mendengarkan. Kalau diprotes gurunya, kamu itu murid kok mengkritik ya, walaupun sudah mulai ada ya, tapi masih seperti itu ya sejauh ini. Padahal anak-anak sendiri ya diciptakan Tuhan, mereka sudah punya bakatnya masing-masing dan itu tidak bisa dipaksakan. Kita memaksakan burung supaya dia bisa berenang ya angin sulit ya. Bukan keahliannya. Begitupun sebaliknya. Jadi memang anak-anak sudah ada porsinya apa gitu. Ya, itu memang tidak lepas dari sistem pendidikan kita ya, Mas. Kalau guru saja itu kan ada guru bidang guru bahasa Indonesia, guru matematika, guru PPKN misalnya. Tapi kenapa anak sekolah itu harus bisa semua bidang? Iya kan? Kadang-kadang juga guru matematika nggak ada, akhirnya absen. Guru matematikanya nggak ada, tapi ada titipan tugas ya. Bukan seorang guru yang menggantikan mengajari matematika. Guru sejarah belum tentu disuruh ngajar matematika bisa. Tapi kenapa kalau anak yang atau murid yang nggak bisa itu kemudian dibilang, oh kamu itu nggak bisa gini-gini ya? Karena itu kembali pada fitrahnya anak-anak ini masing-masing. Semua anak juga sudah punya bakatnya masing-masing, dan tugasnya kita ketika kita berkegiatan ya kita mencoba untuk menggali potensi dari anak-anak. Mungkin dia suka berkesenian, membuat kerajinan. Kalaupun di kerajinannya dia tidak nyaman, mungkin dia lebih cocok di sesuatu berkesenian, musik, ataupun sesuatu berbicara seperti baca puisi, mendongeng dan lain sebagainya. Nah kan banyak sekali itu bakat-bakat yang perlu kita ulik-ulik gitu kan. Iya, jadi tidak sekedar pendidikan formal ya, tapi
potensi yang lain itu kurang digali mungkin ya kalau dari pendidikan formal. Nah itu mungkin yang kemudian teman-teman Roketara ingin masuk ke sisi yang itu ya, sisi yang belum tersentuh maksudnya. Hadirnya Roketara sendiri ingin melengkapi sih sebetulnya, bukan berarti kami tidak pro dengan yang sana atau yang ini, tidak, kami melengkapi aja. Kalau banyak yang mengistilahkan anak sekarang ini banyak yang bermain game atau lain sebagainya. Nah, kami juga tidak melarang anak-anak menggunakan HP-nya untuk belajar, tapi bagaimana kita melengkapi, belajar masak, lihat lihat resep di YouTube, wah itu sudah menjadi proses belajar. Anak-anak belajar matematika dengan nominal angka, dia beli sayuran berapa, nanti sisanya berapa, dibuat beli apa, itu kan sudah proses belajar. Cuman memang perlu ditemani mungkin Mas Arfan ya, sehingga tidak kemudian misalnya melihat misalnya film-film atau program-program kekerasan, bullying, itu yang dikhawatirkan. Jadi kan perlu atau hal-hal yang berbau pornografi tanpa ada edukasi gitu loh Mas. Nah mungkin di situ yang perlu dilengkapi gitu ya Mas ya. Tetap memang diperlukan pendamping dari orang tua atau kakak-kakak. Iya. Kalau ini Mas Afan, di Indonesia ini sudah hampir 3 tahun ya, 2 tahun lebih Mas ya kita kena pandemi COVID-19. Nah kalau Mas Alvan sendiri bersama teman-teman Roketara, apa yang dilakukan selama masa pandemi ini? Kami di masa pandemi juga kami berkegiatan. Berkegiatannya di mana ya kita berkegiatan yang mengedukasi dengan corona seperti itu. Katakanlah kami membuat kegiatan ya di kampung anak-anak sendiri. Kami mencoba untuk sebetulnya peristiwa corona ini tidak hanya flu dan lain sebagainya, tapi juga ada pada kebersihan kita juga. Jadi kita mencoba untuk membuat kegiatan, merancang bersama teman-teman. Bagaimana, apakah lingkungan kita sudah termasuk lingkungan yang bersih nih? Dan lain sebagainya itu. Kemudian di masa corona ini ya, ketika kami sudah lama tidak berkegiatan, kemudian berkegiatan, wah ini menjadi dampak anak-anak sendiri ini sudah sedikit akrab bersama teman-teman mainnya. Karena mungkin sudah jarang bermain gitu. Sehingga sedikit akrab ya. Isi-isi lalu akhirnya kami coba untuk kita pantik lagi, ketemu lagi gitu ya. Tapi memang ya dunia bermain anak-anak cukup tersita ya selama corona. Maksudnya mereka harus membatasi diri untuk keluar rumah, untuk ketemu tetangga, ketemu teman di sekolah juga libur gitu kan ya. Kalau Mas Alvan sendiri melihatnya seperti apa? Sisi apa? Sisi negatif atau ini dari dampak corona ini seperti apa? Sebetulnya adanya sekolah ini juga menjadi bahan atau juga menjadi sesuatu anak-anak berinteraksi dengan teman-temannya. Proses belajar ketika di sekolah ya, mungkin anak tidak hanya belajar mata pelajaran di sana, dia membeli pentol atau membeli mainan di sana juga ada proses belajar. Nah, ketika sekolah libur stop, ini anak-anak sudah sedikit sekali proses anak-anak berinteraksi sosial ya, bersosial dengan teman-temannya. Karena bersosial juga dibatasi seperti itu ya, dibatasi. Kemudian ada solusi bisa bersosial menggunakan sosial media. Nah, tapi bagaimana anak-anak yang di desa ini? Nah, kami jemput langsung di desanya. Ayo kita berkegiatan di desa kita sendiri seperti itu. Jadi masih paling nggak memang ada keterbatasan ya selama pandemi itu ya. Kalau yang dewasa mungkin bisa WFH, work from home, bisa Zoom, tapi kan nggak mungkin anak-anak itu bermain pakai Zoom. Ada permainan yang susah kalau nggak ketemu gitu kan, nggak seru gitu kan. Karena konsentrasi anak-anak juga terbatas kan. 30 menit anak nonton HP itu sudah merasakan kebosanan. Nah, kalau bermain secara langsung kan ada gerak-gerak, kemudian ada temannya yang guyon, bercanda, menjadi sesuatu yang cair lah seperti itu. Kalau waktu dekat-dekat ini apa yang menjadi plan atau rencana dari teman-teman Roketara ini, Mas Alvan? Wah, ini spesial kali ini. Ini dia spesial Juli Day. Jadi kami di bulan Juli ini
kebetulan di bulan Juli ini kan ada Hari Anak Nasional. Iya, 23 Juli. 23 Juli tepatnya Hari Anak Nasional. Hari Anak itu. Nasional. Nah, kami teman-teman Roketara sedang membuat suatu program yang dimana programnya ini namanya Poca Fest. Poca Fest. Poca Apaan Fest tuh? ini Pola Bocah Festival. Pola ini kan apa ya? Gerak ya? Anak-anak yang berpola ya, aktivitas. Aktivitas ya. Bocah ya, anak-anak ya. Iya, iya. Kemudian difestivalkan, gimana aktivitas anak-anak yang difestivalkan ya. Jadi tidak hanya terkerucut pada festival kesenian, tapi aktivitas anak-anak sendiri yang difestivalkan seperti itu. Nah, dari apa ya, rancangan Poca Fest sendiri, Pola Bocah Festival ini, yang menjadi panitia ini dari anak-anak sendiri. Ya, itu uniknya ya. Nah, ya. Biasanya anak-anak cuma disuruh ngisi acara. Jadi Tapi kami di sini memang menggandeng anak-anak supaya terlibat dalam proses kepanitiaan. warna usia berapa saja Mas Alvan yang ikut terlibat dalam Poca Fest ini? Usia dari 4 SD. Kelas 4 SD Kelas sampai 4 SD sampai ada yang panitia SMP, ada yang panitia SMA, ada juga yang mahasiswa, nah tugasnya mahasiswa dan yang dewasa ini mendampingi. Misal anak-anak ini perlu bikin proposal ya juga tidak dilepas gitu, tetap didampingi. Nah, tapi mereka sudah ikut terlibat gitu ya. Poca Fest sendiri itu siapa yang memunculkan nama Poca Fest? Kenapa kok enggak festival anak gitu misalnya? Poca Fest sendiri atas usulan dari anak-anak sendiri. Cuman kami yang mantik-mantik, memang anak-anak awalnya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi festival anak, kemudian kita kan ini orang Jawa, kenapa kita nggak bikin kegiatan ini ada nama Jawanya? Akhirnya menemukanlah Pola Bocah Festival itu. Itu jadi anak-anak pun bersemangat juga ya Mas ya. Karena diinisiasi artinya mereka ikut gitu loh, ikut dilibatkan. Ini rencananya tanggal berapa Mas Alvan? Nah, rencana kegiatan Poca Fest ini nanti kita tanggal 23 Juli sampai 24 Juli. 2 hari ya. 2 hari bertempat di TK KB Pelangiku. Pelangiku itu termasuk desa Kepanjen. Oh, masuk Kepanjen ya. Iya, masuk Kepanjen. Ya itu ya sobat KR53, mungkin yang punya anak atau memang mau ikut terlibat dengan festival anak, Anda bisa hadir ya tanggal 23 24 Juli di TK Pelangiku. TKKB Inklusi Pelangiku kalau di Google Map. Oh iya, nanti bisa di searching ya. Nah, nanti di acara itu kira-kira akan ada apa saja sih? Bocorannya dikit-dikit aja Mas. Sebelum nanti saya mau mengundang panitia anaknya langsung. Asik. Jadi kegiatan yang diangkat di Poca Fest ya cukup besar. Yang di mana panitianya anak-anak sendiri, panitiaan anak-anak dan untuk anak-anak. Ada konsepan di mana acara itu ada pos workshop belajar. Ya, apaan jadi tuh? pos workshop belajar nih kami melibatkan komunitas-komunitas yang ada di Jombang untuk mengisi pos belajar. Seperti ada komunitas kesenian melukis, berbagi tentang bagaimana cara pencampuran warna ke anak-anak. Mereka bisa ikut nggak? Bisa. Oke, biasanya kan mereka hanya melihat. Nah, kalau mereka, aku juga ingin ikut melukis dong, bisa di situ. Oh, bisa. Oh, itu ya jangan mager ya, anak-anak. Terus ada apa lagi selain melukis? Selain melukis kami juga ada public speaking, ada sablon cukil kan metode sablon tertua. Kemudian ada juga pentas seninya pun diisi oleh anak di termaksud MC-nya dari anak-anak sendiri. Wah, seru pastinya ya. Iya. Karena kalau kita lihat sendiri Mas ya di media mainstream, program anak-anak itu semakin lama semakin terkikis ya. Udah sih. Kalau dulu waktu saya kecil masih ada tuh si Unyil, terus program-program anak-anak itu kan masih ada. Nah, kalau sekarang kayaknya sudah mulai sangat minim ya. Terkalahkan oleh program-program dewasa yang justru itu kurang mengedukasi menurutku. Gimana Mas? Ya mungkin banyak sesuatu yang viral sekarang kan terkait dengan
peluncuran dengan bullying. Justru itu yang viral ya, aktivitas anak-anak ini yang viral ya kan gitu. Aktivitas baik anak-anak. Kalau ini yang menjadi undangan atau siapa sih yang akan diikutkan dalam tanggal 23, 24 selain panitia masuk ke undangannya, ada siapa saja di situ nanti yang kita umum sekali kegiatannya, cuman khusus untuk tanggal 23 memang kami mengundang beberapa sekolah terpilih yang di dekat lokasi, karena tanggal 23 ini kan hari pertama acara. Jadi anggapannya panitia ini pemanasan dulu supaya mendapat pengalaman, dan pengalamannya diaplikasikan lebih baik lagi di hari keduanya, yaitu bisa ini ya jadi acuan atau evaluasi ya untuk berikutnya. Ada refleksi panitia seperti itu, karena hari Minggu kita pure sekali, bebasnya, seumumnya, tapi tetap perlu konfirmasi. Nah, karena konfirmasi ini terkait dengan supaya orang-orang sebelum datang dia konfirmasi ke panitia anak-anak mencoba untuk membuat pendataan supaya bagian kelompoknya itu enak. Oh, jadi mereka yang mau datang, anak-anak yang di luar sana mau ikut harus daftar dulu nih. Nah, konfirmasi ke nomor yang tertera. Ya. Nanti bisa mengunjungi Instagram Rumah Merdeka atau Instagram Roketara. Sudah ada poster acara itu. Jadi kalau berminat monggo, dan wajib berminat lah. Karena anak-anak ya. 20-an komunitas kita libatkan untuk ngisi pos belajar itu. 20 komunitas. 20-an komunitas. Dan kesempatan itu tidak datang sering-sering ya. Sangat jarang nggak di Jombang. Selain kalau yang saya tahu hanya lomba menggambar dan mewarnai. Kegiatan ini kita tidak melombakan, tapi proses belajar seperti itu. Wah, sudah lengkap ini ya. Pastinya teman-teman anak-anak ya terutama, atau ibu-ibu nih yang punya anak atau bapak-bapaknya, jangan lupa ya untuk mengajak anak putra-putrinya di acara Pola Bocah Festival tanggal 23 sampai 24 Juli. Informasi lebih lengkap nanti bisa dilihat di Instagramnya Rudeka atau di Instagramnya Rumah Merdeka atau Roketara ya, di situ ya. Termasuk nanti kalau yang ingin beli merchandise juga bisa. Wah ya, nanti kita sampaikan. Jadi pendanaan dari kepanitiaan Pola Bocah Festival, jadi panitia anak-anak ini mandiri ya, untuk bikin suatu usaha yang dimana dijual dan 100% labanya untuk kegiatan kepanitiaan. Nah, kami menjual kaos merchandise Bocah Fest sendiri, tote bag, dan gantungan kunci. Harganya cukup murah sekali, 150.000 sudah dapat 3 ya, sudah satu paket ya. Sudah satu paket supaya kita kembaran nanti waktu acara. Iya, pastinya ada ini sendiri ya, merasa kayak kita sendiri kalau ada anak-anak sudah ada kaosnya itu kan, aku bisa terlibat nggak ya. Yang terakhir ini mungkin Mas, sebelum kita tutup ya, dari teman-teman Roketara sendiri melihat anak-anak, kira-kira apa sih yang saat ini bisa dilakukan ya untuk mensupport anak-anak supaya bisa tumbuh dengan kreatif, dengan cerdas, dengan kritis, yang itu kayaknya agak susah ya saat ini karena ada banyak gangguan dari media sosial. Misalnya mereka lebih suka main TikTok atau main game online daripada aktivitas-aktivitas yang misalnya bersih-bersih atau bikin kerajinan dari barang bekas. Nah, kira-kira dari teman-teman Roketara apa sih yang bisa ditumbuhkan terhadap anak-anak ini? Kalau kami sering-sering memberi kesempatan pada anak-anak, sering-sering memberi kesempatan, kamu pingin apa, ditanya seperti itu, kemudian alasannya mengapa kok menginginkan seperti ini. Dan tidak menutupi kemungkinan di era-era sekarang kan anak-anak sangat dekat juga dengan HP ya. Juga tidak melarang, tapi dibatasi. Ayo kesepakatan, kalau bermain HP 5 menit ya, habis 5 menit ayo kita mau belajar apa ya, seperti itu. Jadi ada kesepakatan. Tidak hanya anak dilarang tidak boleh main HP tanpa menyampaikan alasannya kenapa. Dari sesuatu
yang tidak diperbolehkan ke anak-anak itu juga perlu disampaikan alasannya kenapa. Kayak anakku itu sering protes Mas. Jadi kalau HP 5 menit, terus aku kalau nggak main HP aku harus ngapain? Sudah pinter banget itu. Jadi aku harus ngapain Bu? Ya udah kita main pasir Bu ya. Ya ayo main pasir. Terkadang memang susah itu ya. Maksudnya orang tua kadang bingung mau jawab apa gitu loh. Bisa juga dikasih tantangan untuk main. Ayo kita bareng-bareng lihat YouTube dongeng ini apa gitu. Baru kemudian anak-anak coba untuk kamu tadi sudah dapat apa sih yang diceritakan sama kakak pendongeng itu, wah gitu kan. Atau bisa ceritakan kembali. Jadi ada laporan lah dari proses lihat sesuatu gitu. Ya, Mas Alvan, kayaknya sudah cukup ya bincang-bincang kita pada malam hari ini. Semoga saja ini bisa menginspirasi ya anak-anak atau para orang tua atau siapapun yang peduli terhadap anak ya, bagaimana mereka bisa menumbuhkan kreativitas anak dan jangan dibatasi hanya sekedar pendidikan formal. Bukan berarti nggak boleh, tetap boleh, tapi perlu ada selingan supaya anak juga belajar itu dengan senang, dengan ceria, tidak dengan terpaksa ya. Yang terakhir mungkin Mas Alvan bisa memberikan pesan untuk anak-anak di rumah. Silakan. Iya, pesan-pesannya yang paling penting kita tidak perlu takut pada sesuatu, harus terus mencoba sesuatu yang baru. Model-model belajar sangat banyak sekali, terutama untuk kakak-kakak dan para orang tua. Ayo bikin sesuatu metode-metode belajar yang juga membuat anak-anak menyenangkan. Tidak hanya orang tua yang senang, tapi anak-anak juga merasa nyaman. Jangan membatasi diri ya sebelum dicoba. Kalau pesan buat ini para panitia Pocafes ini apa nih? Tetap semangat. Tetap semangat terus, wah kita hampir setiap hari proses kepanitiaan, hampir setiap hari kita berdiskusi di grup kekurangannya apa untuk melatih anak-anak kepanitiaan ini. Jadi mungkin pesannya semangat ya untuk teman-teman panitia sampai nanti semoga saja harapan kita hari hanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan ya Mas Alvan. Dan panitia juga penting tetap optimis, kegiatan kita kegiatan baik. Insya Allah orang-orang yang mendukung juga banyak. Amin ya. Ya terima kasih Mas Alvan atas waktunya dan sharing-sharing bincang-bincangnya tentang anak-anak. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya nanti dengan panitia Pocafes ya. Siap. Gak tahu nanti siapa yang didelegasikan di sini ya. Baik, kita akhiri malam hari ini. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.